angkanya 7, angkanya 8. Ini ada alatnya ya sebenarnya untuk pengukuran dan seterusnya. Yang kemudian nanti paling ujung adalah stres yang berat. Ya, kalau pakai skala 0 sampai 10 ini di angka 9, di angka 10 gitu ya. Berarti yang seperti ini sudah membutuhkan penanganan. Ya, sudah membutuhkan penanganan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah gitu ya. Yang perlu kita pahami tentang stres ini. Ya. Pertama adalah karena waktunya terbatas ya, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Ini adalah tahapan perkembangan suatu keluarga. Meskipun dalam bahasa Inggris sangat mudah dipahami ya. Ini langkah awal untuk memetakan stres gitu ya. Yang saat ini kita alami adalah dengan melihat keluarga kita bertumbuh sampai tahapan apa? Tahapan paling awal adalah stage the married couple, pengantin baru. Ya, pengantin baru tekanannya beda dengan pengantin setengah baru, gitu ya. Atau pengantin lama, atau pengantin yang kemudian putra-putranya sudah menikah semua, tersisa bapak ibunya kembali. Mirip kayak pengantin baru tapi kondisinya sudah tua, sudah sepuh, gitu ya. Nah, kembali menjadi berdua, tentu tekanan stresnya berbeda. Maka langkah pertama Bapak Ibu sekalian untuk memetakan dan mengidentifikasi stres saya itu ada di mana, kita lihat dulu perkembangan keluarga kita sampai di tahap yang mana. Pertama gitu ya, stage paling awal adalah pengantin baru yang isi keluarganya hanya ada suami dan istri. Stage kedua, childbearing, mulai punya anak. Anaknya masih bayi. Kalau punya putra yang masih bayi dengan punya putra yang remaja, tingkat stres, tekanannya beda atau tidak Bu? Beda. Ya, anak bayi sama punya anak yang sudah remaja, termasuk anaknya sudah menikah gitu ya, maka tekanan stresnya itu akan berbeda sekali. Kita perlu memetakan ya keluarga kita ada di tahap berapa. Tahap ketiga, anaknya mulai sekolah, preschool age. Ya, mulai dari dia bayi, kemudian tumbuh menjadi kanak-kanak sampai siap menjelang sekolah. Nah, di sini ada stresor yang berbeda dibandingkan anak bayi. Anak bayi nggak perlu diantar sekolah. Anak prasekolah ini, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, dari bangunin aja sudah bisa bikin ibunya stres, betul? Iya, nggak bangun-bangun, giliran bangun nggak mau mandi, giliran udah mandi nggak mau sekolah, giliran sudah sampai sekolah nggak mau ditinggal. Ditungguin sepanjang hari, habis itu nggak mau pulang. Selain nggak mau pulang karena mampir beli mainan, ada aja gebrakannya, ya kan? Ya. Terus kalau anaknya, ya stage ketiga, Bapak Ibu sekalian, keluarga dengan anak yang sudah sekolah. Ya, sudah sekolah ini berarti mungkin usianya SD, SMP. Tekanannya juga berbeda, termasuk keluarga di stage kelima, keluarga dengan anak remaja. Kok anak remaja saya mulai tidak mau dengerin saya ya? Nah, ini sumber stresnya Bapak Ibu yang anaknya remaja. Kok anak remaja saya mulai kenal lawan jenis ya? Gitu ya. Ini juga bisa jadi sumber stres. Termasuk sumber stres pada keluarga dengan anak remaja, perbedaan pandangan orang tuanya. Anaknya bilang, "Yah, anaknya laki-laki nih. Yah, kok kayaknya aku mulai suka lawan jenis." Para ayah kira-kira akan jawab apa kalau putranya bilang gitu? Haram deh, haram gitu ya. Ada yang mungkin punya pandangan seperti itu, tapi terus ibunya bilang, "Kamu mulai suka lawan jenis Mas." "Iya, terima perasaanmu." "Loh kok beda Bu sama pandangannya Bapak?" "Lah Bapakmu bilang apa?" "Katanya itu haram gitu ya, kayak daging babi lah gitu ya." "Kok kata ibu malah boleh, ini harusnya gimana?" Termasuk sumber stres adalah perbedaan pandangan orang tua yang kemudian anaknya jadi kebingungan. Termasuk di usia remaja ini jadi titik kritisnya. Kalau di bahasa psikologi barat menggunakan bahasa remaja, kalau dalam bahasa Islam menggunakan versi akil balik. Gitu ya. Di tahap ke-6 ada launching the children, anaknya mulai menikah, milih mantu, gitu ya. Ternyata anaknya cocok, ra cocok, gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau menikah itu ibu mertuanya atau anak ibu? Nah, dua-duanya harus punya saling keharmonisan. Ini stresnya juga beda. Terus masuk ke middle age parent, orang tua paruh baya, sudah mulai punya cucu. Ya, eyangnya pengen anak cucunya dituruti semua keinginannya. Bapak ibunya anaknya pegang HP aja nggak boleh gitu ya. Terus terjadi konflik, stres lagi. Terakhir stage ke-8 adalah keluarga yang
aging family member gitu ya, balik lagi tinggal berdua, tinggal kakek dan nenek yang dulu adalah pengantin muda gitu ya, yang sekarang sudah menjadi grandfather, grandmother, kakek nenek yang sudah punya banyak cucu. Ini pun level stresnya beda. Maka Bapak Ibu sekalian, tahap pertama untuk mengidentifikasi sumber tekanan hidup kita adalah lihatlah komposisi atau perjalanan keluarga kita sampai mana. Saya masih pengantin baru, oke. Saya pengantin lama masih menunggu putra, oke. Saya pengantin lama gitu ya, sudah akan punya menantu, oke. Dan apapun yang kemudian terjadi pada perjalanan keluarga kita tidak masalah. Dan tidak perlu memandang keluarga lain yang kelihatannya tampak lebih hijau. Saat hijau-hijaunya tetangga sebelah mereka punya ujian. Tidak pernah ada keluarga yang sempurna sama sekali. Di atas muka bumi tidak pernah ada yang sempurna untuk semua keluarga. Tapi keluarganya tuh enak banget loh. Habis nikah langsung punya anak, anaknya langsung kuliah gitu ya. Anak bisa ya. Ya ini malah menjadi gitu ya. Anaknya sehat, anaknya kayaknya ganteng. Terus beberapa anaknya yang lain sudah menghafal Quran gitu ya. Itu rasanya tetangga sebelah tuh hijau banget. Tapi tidak pernah ada keluarga sempurna di atas muka bumi. Adanya keluarga yang saling menyempurnakan. Kalau itu ada, gitu ya. Kalau itu ada dan tergantung komitmen dengan pasangan. Langkah pertama ini. Langkah kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Yang perlu kita pahami dari kata stres ini. Sangat mungkin stres ini juga dipicu selain tadi ya, kita menyadari komposisi perjalanan keluarga kita perlu menyadari apakah ada konflik-konflik internal keluarga yang mungkin menjadi sumber stres. Ya, ada banyak ya, sangat banyak, konflik itu sangat banyak dan biasanya setiap keluarga akan memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Saya cuma ambil contoh ya. Pertama, konflik atau sumber stres terjadi karena luka masa lalu yang dibawa dalam pernikahan. Ya, luka masa lalu itu contohnya gimana? Misalkan kemarin kami mendampingi, hampir saja beliau ini bercerai, gitu ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laki-lakinya atau sang suami, mereka punya putra satu di usia pernikahan sekitar 5 tahun, gitu ya. Suaminya lahir dari keluarga yang KDRT. Suaminya lahir dari keluarga yang KDRT dan lahir dari keluarga yang cenderung sosok ayah itu sangat-sangat dirajakan. Nah, menikah dengan perempuan yang sosok ayahnya sangat humble, sangat dekat dengan anak perempuannya. Ya, begitu menikah bisa dibayangkan ya Bapak Ibu ya. Perempuannya atau istrinya lahir dari keluarga baik-baik harmonis, punya ayah yang sangat lembut, menikah dengan lelaki yang lahir dari keluarga yang pernah ada KDRT, perselingkuhan dan sebagainya, terus ketemu model perempuan yang kayak gini. Maka terjadilah huru-hara gitu ya, termasuk banteng piring, merobohin macam-macam, itu kemarin sempat terjadi gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya gitu ya, stresnya dimulai saat perempuan ini gitu ya, merasa kok suaminya kasar. Suaminya ngerasa saya ini udah lebih baik daripada bapak saya. Bapak saya KDRT, saya nggak KDRT ke kamu. Bapak saya selingkuh, saya nggak selingkuh. Bukankah saya sudah baik? Nek dibandingin bapaknya yang perempuan, laki-laki ini masih apa Bu? Masih jauh. Jadi menurut yang perempuan, kamu ini masih jauh banget Mas untuk menjadi sosok laki-laki yang pernah saya temui dalam hidup semisal bapak saya. Terus konflik. Ya, selain konflik yang berkepanjangan ini menjadi sumber stres. Itu cuma contoh. Bisa nggak kalau sumber pembawa lukanya adalah perempuan sakit? Misal, ada seorang istri lahir dari keluarga yang keras sekali, menikah dengan seorang lelaki yang sama kerasnya. Jadi sang istri ini punya kecemasan yang luar biasa Bu kalau ketemu sama suaminya. Kenapa? Istri ini lahir, kemarin kami mendampingi yang model seperti ini ya. Perempuan ini lahir dari ayah yang mengkhianati ibunya. Jadi dia tumbuh berdua dengan sang ibu, dan dalam pikiran beliau sesosok laki-laki bernama ayah itu adalah stresor yang sangat besar. Jadi kalau lihat laki-laki fisiknya mirip ayahnya dan sebagainya, itu menyakitin hati beliau. Ya. Nah, terus pas beliau proses ta'aruf ya, hendak menikah, beliau sangat menjauhi laki-laki yang fisiknya sifatnya mirip kayak ayahnya. Ya. Nah, singkat cerita hari belum menikah dengan seseorang gitu ya. Nah, seseorang ini ternyata punya beberapa kondisi masa lalu yang juga belum selesai. Menyatulah mereka dalam suatu pernikahan gitu ya. Ketika sudah diusahakan untuk tetap
baik-baik saja gitu ya, tapi kalau masih ada luka di masa lalu gitu ya, itu tadi konflik itu sangat mungkin terjadi. Tidak perlu diceritakan detailnya okay? Karena waktunya tidak akan cukup. Tapi yang jelas sumber stres bisa dimulai dari, nah ini istilah gampangnya begini, suami atau istri yang punya kerentanan masa lalu. Nah ini sangat perlu dikenali, saya punya kerentanan nggak ya di masa lalu saya. Jadi kalau saya menikah dengan seseorang, atau sekarang saya sudah menikah bahkan sudah ada beberapa anak, jangan-jangan stres saya ini bukan dari suami atau dari anak, tapi saya kepantek oleh suami dan anak, tapi sumbernya itu masa lalu, itu sakit ya. Dan ini biasanya panjang banget bahasannya gitu ya, tapi ini cuma icip-icip. Saya jeneng icip-icip niku sak ujung sendok mawon. Gitu ya. Nanti nek sak piring namanya boten icip-icip, makan beneran. Gitu ya. Kedua, nah kalau ini sudah sifatnya gitu ya, berhubungan dengan kondisi kejiwaan yang lebih mendalam. Apa itu? Keruhnya hati karena banyak maksiat. Ini juga bisa jadi sumber konflik. Contohnya ngeten. Ibu-ibu bangun jam 3 pagi. Sudahlah beliau cuci baju, nyuci piring, nyiapin makan, setrika baju anak. Ayahnya pagi-pagi bangun langsung pegang HP dan merasa tidak punya dosa untuk bantu istrinya. Terus begitu mawon, tidak hadir empati dalam melihat kesibukan istrinya yang super jempalitan. Istrinya sudah belepotan, bau bawang gitu ya, ketumpahan minyak macam-macam gitu ya. Sang suami dengan enaknya duduk di depan nunggu kopi, bu kopi ya, setengah manis setengah enggak gitu ya, airnya kayak apa gitu ya, enak banget beliau request di saat istrinya jempalitan. Kenapa bisa begitu? Ya seseorang yang terlalu banyak melakukan hal yang salah itu membuat hatinya jadi gak peka. Ini juga sumber masalah ya. Kalau istri seperti ini bisa tahan, itu luar biasa. Kalau beliau nggak tahan, nah ini bisa akan jadi masalah besar. Ya, kalau nggak tahan terus datang ke psikolog masih aman. Kalau datang ke suami orang, nah akan jadi perselingkuhan ya. Nah konflik lagi. Nah seperti ini sangat mungkin menjadi sumber konflik, gitu ya. Dan beberapa hal yang lain sampai nanti bawah, ya, beda urusan ranjang, ya beda gaya kepengasuhan, masalah keuangan yang tidak disikapi dengan bijak, ekspektasi. Nah, saya mau fokus di bagian ini, gagal komunikasi. Ini bukan cuma bikin stres, tapi bikin cemas. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 2019, data ini diambil sebelum COVID melanda. Ya, setelah COVID melanda, kecemasan berlipat-lipat jumlahnya. Ya, kita dengar ambulan lewat aja udah deg-degan ya. Dengar loudspeaker masjid, innalillahi gitu ya, udah madeg gitu ya, zaman COVID. Ya, maka data ini diambil sebelum COVID karena pasca COVID tentu banyak sekali perubahannya. Ya, kalau mau diambil sebelum terjadinya pandemi, gitu ya, ternyata gangguan psikologis yang paling banyak dimulai dari stres, sangat mungkin dilanjutkan dengan gangguan kecemasan. Ya, pada tahun 2019, gitu ya, 301 juta orang hidup mengalami gangguan kecemasan, termasuk 8-nya adalah anak-anak dan remaja. Ternyata yang bisa cemas, Bu, Pak, boten hanya bapak-bapak. Besok aku nafkahi istri anakku pakai apa? Ya, yang cemas bukan hanya bapak-bapak, tapi anak-anak dan remaja kita pun bisa mengalami kecemasan. Tiap kali mereka di rumah dibentak, mereka akan punya kecemasan laten. Jadi takut banget kalau mau ngomong sama ibunya, atau takut banget kalau mau ngomong sama bapaknya. Beberapa fenomena menunjukkan anak-anak remaja kalau mau ngomong sama bapaknya nggak berani. Jadi kalau ngomong bapaknya harus lewat center ibunya. Bu, bilang bapak, bapakmu ini karepan kok dadak tolong ibu-ibu. Males ngomong sama bapak, kalian yang gur disengeni gitu ya. Nah, terus minta tolong ibunya. Giliran ibunya yang ngomong sama bapak sih disengeni sinten? Ibunya. Gitu ya. Jadi cuma memindahkan amarah gitu ya. Ada anak-anak yang menyimpan kecemasan terhadap orang tuanya, dan ini bisa ditandai ya, Bapak Ibu, kalau putronya masih di bawah 5 tahun, dia punya banyak kecemasan, dia gak akan berani ketemu banyak orang. Ya, kalau ketemu banyak orang dia cuma duduk, diam, gitu ya, ngeliatin sesuatu dengan pandangan mata ketakutan. Ini gak berani kayak anak-anak kecil nih. Ya, ini putranya Ustadz Ronald ini berani main kemana-mana, insya Allah bebas cemas. Ya, amin ya. Nah, tapi kalau anak-anak itu penuh dengan kecemasan, ditatap orang lain aja dia kabur.
Kabarnya bukan kabar malu, nggih. Malu dan cemas itu berbeda. Kalau malu sekedar dia sembunyi-sembunyi malu-malu kelihatan. Tapi kalau cemas, sorot matanya itu ketakutan. Kenapa anak ini cemas? Banyak faktornya. Apa-apa di rumah dibentak, salah dikit dibentak. Kedua, gitu ya, sangat strict orang tuanya bikin aturan. Harus mandi jam 4, lewat jam 4 gitu ya, kena marah lagi. Ya, padahal anak-anak di bawah usia 5 tahun, Bapak Ibu sekalian, itu perkembangan otaknya sedang sangat maksimal. Kalau sering dibentak, banyak saraf otak yang mati. Ya, nanti kalau banyak saraf otak yang mati, kemampuan belajarnya menurun. Kalau kemampuan belajar menurun, yang disalahkan siapa? Ibunya. Kamu biar Bu ngajari anaknya orang becus gitu ya. Padahal sumber masalahnya bukan di ibu dan bukan di anak. Mula-mula justru dari bentakan, entah hadir dari siapapun itu. Gitu ya. Nah, itu menjadi cukup perlu diwaspadai. Kalau anak-anak kecil itu menyimpan kecemasan, Bapak Ibu, kecemasan itu bahkan bisa dia bawa sampai dewasa. Termasuk panjenengan yang sedang on the way hamil, menunggu keturunan, gitu ya. Sangat penting ketika sedang hamil untuk menjadi ibu hamil yang bahagia. Karena kecemasan itu bisa diwariskan sejak hamil. Kalau pas hamil kita cemas, sebagian hormon kecemasan itu masuk lewat plasenta pindah ke janin kita. Berarti janinnya sudah cemas sejak dalam kandungan, betul. Nanti pas dia lahir sudah bawa kecemasan, pas lahir dia sudah bawa kecenderungan pribadi yang cemas. Ya, anak-anak yang lain bisa happy main ke sana ke sini kayak nggak pernah punya takut. Anak ini cuma mau melangkah keluar rumah aja, yang dia takutkan banyak sekali, itu bisa. Itu anak-anak. Belum lagi kita bicara tentang kecemasannya anak remaja, belum kita bicara tentang kecemasan dengan berbagai rentang usia, tapi yang jelas gangguan kecemasan ini gitu ya, termasuk gangguan yang sangat banyak dialami oleh orang di atas muka bumi ini. Nah, menariknya Quran bilang gitu ya, ada golongan orang-orang yang akan diselamatkan dari kecemasan. Allah sangat tahu persis kecemasan itu bisa melanda siapapun, bahkan gangguan terbanyak di atas muka bumi ini adalah gangguan kecemasan. Kata kuncinya di Al-Quran, nanti panjenengan bisa cari, sekali lagi ini cuma icep-icep ya. Kalimatnya terbunyi begini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Persis ada banyak ayat yang seperti itu, nanti jangan cari. Kalau Allah sudah menjamin manusia ini akan dijauhkan dari cemas, ataupun kalau cemas, cemasnya dalam kadar normal. Ya, kalaupun sedih, sedihnya normal, tidak berlebihan. Siapakah mereka? Quran jelasin. Mereka adalah orang yang 1, 2, 3, 4. Pastikan kita masuk dalam salah satu di antara golongan yang memenuhi syarat untuk diselamatkan dari kecemasan. Gitu ya. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting karena ini banyak melanda. Ya, kami pernah punya klien Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah di ruang-ruang konseling, dari klien anak-anak sampai klien simbah-simbah gangguan kecemasan ini pernah kami temui. Ada anak-anak yang kalau nyanyi gitu ya, dia nyanyi, dia tampil tuh berani. Tapi suatu ketika dia dibentak dan dicubit sama ibunya habis-habisan gara-gara pipis, keburu ngompol di depan pintu kamar mandi, dimarahi, dicubit. Habis itu tingkat percaya dirinya langsung ngedrop. Dia kalau ketemu orang nggak sepede sebelumnya. Ada yang kayak gitu. Ada anak mahasiswa, Bu, kami temui dia saat sudah mahasiswa. Waktu itu zaman Covid ya, cuman buka laptop mau ikut kuliah online, dengar dosen yang ngomong, sudah keringat dingin. Asam lambung naik ke IGD dan seterusnya. Salah satunya kami temukan penyebabnya adalah orang tuanya sering menggunakan ini tadi saya sebutkan apa kata kuncinya gitu ya, gagal komunikasi. Orang tuanya kalau ngomong sama anak ini ternyata kalimatnya menimbulkan kecemasan tersembunyi. Kalimatnya pripun? Dok, jangan gini, nanti kamu gini. Jangan main api, nanti bakar. Jangan deket-deket kompor, nanti keselomot. Nih orang Jawa bilang, jangan main ke pantai, nanti nek kesana tombak piye. Sebenarnya sing cemas sinten nih? Ibunya. Tapi kalimat itu terwariskan dalam kepengasuhan sampai anak ini waktu jadi klien kami, dia cuma mau pergi olahraga. Pikirannya apa? Nanti kalau saya pingsan di jalan, gak ada yang nemu, terus saya mati piye. Sampai kayak gitu mikirnya. Buka laptop. Ya, kalau nanti saya nggak bisa jawab pertanyaan dosen dan saya malu, terus gimana? Itu yang berputar di kepalanya beliau sampai berdampak pada perkembangan kejiwaan dan tentu saja perkembangan imunitas. Asam lambungnya naik, beberapa kali bolak-balik IGD gitu ya. Yang kemudian salah satu sumber utamanya adalah kecemasan yang terbawa sampai dewasa. Itu beliau kuliah gitu ya. Yang kemudian kepengasuhannya tentu sudah dimulai dari beliau kecil.
Nah, ini menjadi satu poin yang cukup menarik ya, karena komunikasi ini menempati level yang cukup penting. Nah, ini ada beberapa gaya komunikasi yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini dia. Ada level 5 komunikasi, mari kita lihat keluarga kita di level yang mana. Ini sampul ditranslate dalam bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggrisnya kayak level 1 namanya klise conversation. Ya, obrolan klise, cuma nanya gitu ya. Nanya sama suaminya, udah makan mas? Udah. Nanya sama istrinya, udah makan bu? Udah. Gitu doang. Sama anaknya pun juga begitu, obrolan biasa yang sebenarnya tidak ngobrol pun gak apa-apa gitu. Ya, ini level 1. Apakah keluarga kita di level ini termasuk keharmonisan pasangan suami istri yang sering bikin suaminya cemas atau istrinya cemas, itu juga gagal komunikasi ini. Ya, levelnya nggak pernah naik. Jadi yang diobrolin gitu ya, kalau suaminya pulang kantor gitu ya, sudah pulang mas, orangnya sudah di rumah, kok tidak ditanya gitu ya, sudah gitu ya, tapi tidak ditanya, sudah pulang mas, ya sudah. Tapi nggak ada obrolan yang lebih dari itu. Istrinya masak, lagi masak bu, iya, udah tahu di dapur, pegang pisau, pegang bawang, ditanya, lagi masak bu, gitu ya. Obrolan itu sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi perlu dinaikkan levelnya. Level kedua, membicarakan fakta tanpa ada bahasan perasaan. Ada suami istri kalau ngobrol tuh sampai wah asik banget, ketawa-ketawa gitu ya, tapi sing diobrol ke pihak lain. Tahu nggak bu, politik Indonesia itu, waduh, dagelan banget gitu ya, terus ketawa bareng. Ya, tahu nggak bu, gitu ya, Pak, sebelah tadi beli panci toh Pak, harganya tuh segini loh Pak, kira-kira gimana ya Pak ya gitu ya. Yang diomongin tuh orang lain, tapi bukan tentang ternyata suami itu masih ganteng ya, dari akad nikah sampai 5 tahun, 10 tahun menikah ternyata masih ganteng gitu ya. Itu nggak ada obrolan kayak gitu. Ya, obrolan you and I, aku dan kamu, itu nggak ada di rumah. Ini juga jadi sumber masalah. Gitu ya, jadi yang diobrol itu pihak lain, terus termasuk tindak acara kedinasan seperti ini tentang ketahanan keluarga, itu yang diomongin yang ada di acaranya. Tadi pembicaranya gini, nah tadi teman sebelahku gini, tapi bukan tentang ya gimana ya setelah ikut acara tadi perasaan ayah gimana, ini gak ada obrolan itu. Itu namanya level kedua dalam komunikasi rumah tangga, yang diobrolin orang lain dan tidak pernah bicara tentang aku dan kamu. Level ketiga, sharing ide. Anak kita sekolah di mana ya Pak? Di sana aja. Tapi larang ya Dek, piye jalan, bayarnya piye gitu ya. Sharing ide yang kemudian kita akan melihat ide itu akan diterima atau ditolak oleh pasangan kita. Ke anak-anak juga gitu, Mas kamu mau sekolah di mana? Belum tahu Pak gitu ya. Gimana udah mau kuliah kok belum tahu gitu ya. Lah memang belum tahu, piye nek di UGM. Terus anaknya diem. Tapi tidak pernah mengizinkan ada komunikasi perasaan. Apakah anaknya minder masuk UGM misalkan, atau masuk kampus-kampus besar yang lain, tidak ada obrolan itu. Taunya cuma saya punya ide, perasaanmu gimana, nggak jadi masalah. Padahal disitulah kegagalan komunikasi dimulai. Kita tidak pernah benar-benar tahu perasaan orang di rumah kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita itu seperti apa ketika melihat suatu fenomena di dalam rumah. Maka obrolan yang levelnya sudah mulai naik, sudah membicarakan tentang perasaan, ya, tapi belum efektif. Jadi istrinya bilang gini, ya hari ini tuh bunda capek banget loh ya. Kenapa bun? Gitu, karena itu loh si anaknya kita ini gini. Istrinya sudah ngomongin perasaan, laki-laki jawab, bu, oh gitu, oh gitu doang. Terus habis itu beliau balik lagi ngapain? Main HP gitu ya. Ini namanya tidak ada feedback positif, tapi sudah mending. Ada ngobrol perasaan, cuma jadi konflik. Kenapa? Bertepuk sebelah tangan. Maka yang level paling tinggi adalah level paling atas, komunikasi terbuka, sudah membicarakan emosi bahkan ketakutan yang mungkin ada di dalam keluarga itu. Contoh, kita minta anak kita gitu ya, misalkan dia masih SD, terus kita tanya, gimana mas perkembangan akademik atau murojaahnya? Terus dia diem. Gak apa-apa loh, ayah siap menerima kamu apa adanya. Akademikmu mau kayak gimana, hafalan Quranmu mau gimana, kamu tetap anaknya ayah. Dia langsung melihat kita, terus dia senyum. Ya, sebenarnya akademikku gak baik-baik saja. Kemarin aku habis dapat nilai 4. Oh iya, ayah pernah dapat nilai 3 malah bangga-banggaan. Terus gimana? Gini ya, kamu dapat nilai 4, malu banget aku di kelas gitu ya. Oh iya, soalnya teman-temanku yang lain dapat nilai bagus. Oh gitu, kenapa ya mas kok dapat nilai 4? Iya, soalnya ada ujian dadaan dan aku belum sempat belajar. Oh iya, berarti besok lagi gimana?
tetap belajar meskipun nggak ada ujian, karena belajar itu bukan karena ujian, mau dapat ilmu, bukan karena mau ujian. Ayah nggak marah anaknya dapat nilai 4? Enggak. Ayah nggak malu anaknya dapat nilai 4? Ya enggak. Kenapa harus malu? Apapun kamu tetap anak ayah. Wah, anak yang kayak gini Bu, sehat dia secara mental. Kenapa? Obrolannya boleh sampai membicarakan perasaan. Tapi ada keluarga-keluarga yang nanya nilainya berapa, diem aja. Ngapain kamu diam? Nilainya pasti jelek ya. Oh makanya kamu tuh main game terus gitu ya. Pergi terus sana, udah nggak usah pulang sekalian. Wah, bagus. Ya, kalau di rumah kita yang apa yang bebo? Iya. Makanya kalau melihat kondisi yang tidak ideal, gitu ya, sabar dulu karena kita mau jadi keluarga level 5. Orang tua yang bijak, termasuk pasangan yang bijak, sebelum menghakimi sesuatu yang akan jadi pikiran pertama kali adalah sebenarnya apa yang ada dalam proses kejiwaannya, apa kebutuhan jiwanya, apa emosi dalam hatinya. Saya perlu tahu itu dulu sebelum bisa meluruskan apa yang terjadi. Ya, bijak sekali. Itu level 5. Tapi Bapak Ibu, sangat disayangkan tidak semua keluarga levelnya sampai sini. Maka ada banyak bentakan, ada banyak amarah, ada banyak penghakiman, ada banyak ketidakpedulian, tidak empati. Sumbernya apa? Selalu dari satu pihak. Pokoknya saya yang benar, kalau kamu salah ya kamu harus diginiin, tanpa pernah kita tahu mungkin suami kita, anak-anak kita, istri kita menyimpan banyak sekali rasa takut, rasa minder, rasa tidak pantas, rasa bersalah, merasa ini dan itu, yang itu tidak sempat dikomunikasikan dan tidak sempat dipeluk oleh orang terdekatnya. Maka lahirlah keluarga pencemas, keluarga banyak stresornya, yang kemudian itu menjadi cikal bakal lahirnya masalah-masalah yang besar ketika tidak diselesaikan dengan baik. Nah, fun fact-nya, Quran pun, insya Allah semuanya muslim yang di sini. Quran pun mengajarkan kita untuk sampai ke level kelima. Ketika Allah mengajak Nabi Musa berbicara di surat Toha, ya, di sana nanti akan diungkap ya. Bahkan Allah pun mengizinkan Nabi Musa menceritakan ketakutannya. Saya takut kalau saya didustakan Fir'aun. Saya takut kalau saya dibunuh Fir'aun. Nabi Musa pun diizinkan menyampaikan kelemahannya. Dan kemudian di backup sama Allah, gitu ya, jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Maka kalaulah betul ya kita sebagai muslim yang mencintai Quran, gitu ya, maka pengubahan atau revisi gaya komunikasi itu bagian dari cara kita mengimani Quran. Ya, bukan hanya sekedar memperbaiki komunikasi di dalam rumah tangga, tapi ini hubungannya sama iman terhadap isinya Quran, gitu ya. Karena Quran pun mengajarkan diperbolehkan untuk menyampaikan rasa takut kepada pihak-pihak yang kita percaya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian bagian dari bagaimana gitu ya kita mengenali sumber-sumber stres dan sumber-sumber kecemasan yang ada dalam keluarganya kita, gitu ya. Nah, kalau sudah dikenali terus piye? Perlu diapa nih gitu ya? Perlu diapain atau manajemen komunikasinya sebenarnya banyak gitu. Manajemen komunikasinya ya, ini yang pertama. Selama ini yang memimpin keluarga kita siapa? Apakah kita dipimpin oleh ego? Ya, apakah kita dipimpin oleh ego atau kita dipimpin oleh hawa nafsu atau kita dipimpin oleh kebodohan? Nah, ini harus diidentifikasi. Selama ini saya dipimpin oleh ego. Pokoknya kalau beda sama saya pendapatnya, yang lain pokoknya salah dan kena marah gitu ya. Nah, ini perlu diidentifikasi. Selama ini kita sudah dipimpin oleh hati yang bening, oleh hati yang penuh dengan ilmu atau belum? Ya, yang kemudian hati yang penuh ilmu ini akan menempatkan nilai-nilai kehidupan yang sumbernya adalah Allah, gitu ya. Kalau bagi seorang muslim, gitu ya, untuk memimpin hidupnya. Kalau memimpin hidupnya adalah nilai-nilai kebaikan yang sumbernya adalah Al-Quran, termasuk revisi bahasa komunikasi itu bisa dilakukan di rumah. Sudah jam 11.46, kalau random yang saya terima cuma sampai 11.45. Pripun ini? Lanjut sampai sore ya? Oh iya. Oh sampai sore, waduh, gitu ya. Oke, baik. Nanti karena Ibu Santi, gitu ya. Gelarnya panjang ya beliau, sampai 3 gelarnya, gitu Bu. Nah, Ibu Tri Astuti Susantir Ningsih SIPM MMHI, wah, Masya Allah gitu ya. Gelarnya dari dunia sampai akhirat jentre, gitu ya. Daripada saya melanjutkan materi, sesi seperti ini biasanya lebih seru untuk sesi tanya jawab dan sharing. Totalnya masih berapa menit? 5 menit itu mau? Atau sampai 10 menit? Itu udah sama tanya jawab? Kan? Oh iya, oke baik.
10 menit sudah dengan tanya jawab. Mari saya haturkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau ada yang mau di-sharingkan, tidak mesti bentuknya pertanyaan, sharing atau kemudian mengkonfirmasi atau mengklarifikasi, dipersilahkan. Mari. Ya, silahkan, monggo. Ya, saya mulia kalau sama Ustazah Tika, beliau guru saya ini. Meskipun usianya hampir dengan anak saya, tapi saya berguru dengan beliau. Ya, ini saya lihat di rundown ini mungkin untuk masukan ke panitia ya, bahwa 2 hari ini saya lihat memang sifatnya di level kognitif. Saya tadi berharap ada FGD gitu ya, karena memang ada action plan yang memang apa nih nextnya yang harus dilakukan selain di tataran kita discuss perubahan dalam tataran wacana, tapi memang apa yang bisa kita lakukan, karena saya mungkin Ustazah Tika ini yang kita terjun langsung ya, punya circle, punya komunitas yang itu kita hadapi ibu-ibu yang full stressor tadi ya, banyak tekanan dan sebagainya. Nah, memang ini menarik sekali tema hari ini terkait pengelolaan stres. Nah, saya sendiri kalau misalnya, alhamdulillah komunikasi itu 45-45, Ustazah, sampai di 45 ya. Anak-anak kita setiap pulang dari kegiatan itu udah automatically cerita. Mama gini, sampai yang kuliah pun seperti itu. Malah belakangan itu saya ada ketakutan seperti ini, Ustazah. Ini saya ada kekhawatiran, saya itu figur yang diidealkan. So ketika nanti dia ketemu sama Wandi ya, sama seseorang yang itu jomplang, bagaimana beliau untuk bisa mengelola itu? Karena memang figur ini yang dimaksud dalam pertemanan atau dalam rumah tangga mereka kelak? Kalau si kakak otomatis karena dia sudah kuliah, nextnya gitu ya. Nah, karena memang semua itu sampai kemarin ada kasus terkait temennya yang membelok secara orientasi itu juga cerita, terus dia bilang saya responnya begini, menurut Bunda bagaimana gitu kan. Jadi sampai sedetail itu gitu, saya kasih feedback dan sebagainya, sampai teman-temannya itu bilang, ibumu aktivis yo gitu kan. Jadi ketika apapun itu masih di kampus, mama aku telat pulangnya itu video call, dan teman-temannya semua tahu. Jadi dia tidak merasa risih gitu ya. Ada anak-anak yang merasa risih, tapi saya ada ketakutan begini. Ini jangan-jangan dia high expectation gitu ya. Saya treatment di rumah begini, alhamdulillah sampai di level 5, tapi nextnya kalau nanti ketemu ya qadarullah pengennya sih sesuai Ustazah. Tapi kan kalau nantinya gitu bagaimana nih, saya harus menyampaikan, meskipun sampai sekarang sudah saya spill tuh, kan saya bilang, lu masuk UGM ya, lu tahu nggak ada isu negatifnya loh. Saya coba bangun itu supaya nggak sampai nanti pep gitu loh. Jadi saya coba bangun bahwa di teman-teman pengusaha itu kadang-kadang kita nggak mau terima anak UGM sebagai karyawan. Dengan isu ini supaya kan gitu ya. Jadi supaya tadi ada kondisi-kondisi di luar yang memang tidak ideal. Nah, kira-kira treatment seperti apa nih Ustazah yang bisa diberikan ketika kita sudah sampai di level 5? Oke. Nah, seperti itu Ustazah. Ya, putranya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Usia berapa dan berapa? Yang ini 19 tahun, yang satu 9 tahun. Oke. Satunya 19, satunya 9. Ya, dan dua-duanya adalah laki-laki. Data seperti ini cukup penting ya Bapak Ibu kalau mengidentifikasi suatu pertanyaan atau problem, karena jawabannya tidak bisa digeneralisir, akan sangat menyesuaikan perkembangan anak-anak kita, mereka laki-laki atau perempuan di usia berapa, dan faktor sisanya itu masih banyak, pola asuh, ini dan itu. Tapi karena ini bukan forum private ya, jadi tidak ada pertanyaan lanjutan untuk membuka cerita, nanti kepanjangan dan juga bukan forumnya. Kalau panjenengan punya kasus yang sama, putranya usia 19 dan laki-laki, dan punya putra usia 10 dan laki-laki, dan mereka sangat terbuka dengan ibunya. Ya, mereka sangat terbuka dengan ibunya, mereka bisa apa adanya di depan ibunya, nggak banyak jaim khusus di depan ibu dan bapaknya. Maka pertama, kemungkinan besar ya telah terjamin yang namanya ya trust relationship, hubungan yang saling mempercayai, yang kemudian akan menghasilkan namanya secure attachment, kelekatan yang sehat. Ya, kelekatan yang sehat itu berarti relasinya membuat dia punya keberanian yang cukup untuk masuk ke banyak sekali aktivitas sosial,
gitu ya. Dimulai dari dua bekal ini, dia percaya dan dipercayai dan dia merasa dunia sekelilingnya itu aman. Ini biasanya lahir dari komunikasi yang sehat. Ya, pertama itu, maka panjenengan yang punya kondisi seperti ini silahkan dilanjutkan ya. Insya Allah sudah baik untuk proses komunikasinya. Tapi poin keduanya adalah semua hal itu bagi pisau bermata dua, gitu ya. Kalau tadi yang saya bahas adalah keluarga dengan beberapa catatan perjalanan psikologis yang kurang menyenangkan, ini ibarat kata garisnya ke kiri ya. Ini ada banyak catatan negatif di sana. Kalau beliau tadi menanyakan yang ada perjalanan catatan positifnya, gitu ya. Harus gimana? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mau keluarga kita itu punya banyak catatan negatif, baik kita di masa kecil kita atau kita di saat hari ini dengan pasangan dan anak-anak kita. Mau keluarga kita di masa lalu banyak catatan positifnya, bapaknya baik, ibunya baik, keluarganya apa dan apa, dan hari ini kita punya keluarga dengan catatan positif, yang harus dinotis dua-duanya sama-sama punya dampak kepada anak-anak. Dampaknya apa? Positif dan negatif juga. Kalau yang negatif ini bisa dipahami dampak negatifnya, tapi kalau yang positif memang ada dampak negatifnya sama adanya. Memang ada keluarga yang baik-baik saja menghasilkan anak negatif, bisa. Kenapa? Karena tidak ada kepengasuhan yang sifatnya balancing, menyeimbangkan. Ya, menyeimbangkan dalam pengertian apa? Nah, ini catatan penting ya. Panjenengan yang punya keluarga dengan komunikasi yang sudah baik dan anak-anak yang mengidolakan bapak ibunya, mohon sekali untuk diedukasi. Apa itu? Diedukasi bahwa di antara semua keidealitasan yang mereka lihat dalam diri bapak ibunya, atau dalam semua peran, atau dalam semua identitas yang melekat, kayak misalkan tadi masuk UGM, atau dia dengan IPK sekian, semua prestis baik itu mohon diinformasikan bahwa dunia ini selalu terbuat dari gula dan kopi. Tidak benar-benar gula doang dan tidak benar-benar kopi doang. Yang kita lihat sebagai hal yang ideal pasti punya kecacatan di dalamnya. Informasi seperti ini harus sampai ke anak-anak kita meskipun mereka perlu melihat kita sebagai kudwah atau teladan. Kenapa begitu? Agar mereka nggak salah melihat kita sebagai malaikat. Pada sebagian anak kami menemukan yang orang tuanya sudah sangat baik dalam mendidik, mereka sampai idola ke bapak ibunya, mereka menyimpan kecemasan. Ini bukan dari keluarga broken, tapi punya kecemasan. Kenapa? Saya takut saya mempermalukan bapak ibu saya. Saya takut saya nggak bisa kayak bapak ibu saya. Saya takut saya jadi aib bagi keluarga besar yang sudah sangat hebat ini. Dia cemas di antara bintang-bintang yang bertaburan di dalam rumahnya. Kecemasan ternyata bisa lahir bukan hanya dari keluarga yang ada banyak masalah ya, broken, perselingkuhan dan sebagainya. Kecemasan juga muncul dari keluarga yang penuh dengan taburan bintang. Dua-duanya bisa menghasilkan kondisi tertentu. Sehingga perlu sangat dibiasakan, mungkin sebagian sudah dilakukan ya, membiasakan mengatakan, maaf ya, ibu belum sempurna membersamai kalian. Maaf ya, bapak ibu masih banyak kurangnya. Maaf ya, bapak ibu masih banyak keterbatasannya. Kalimat ini perlu mereka dengar di antara contoh ideal yang kita kasih lihat ke mereka. Kenapa? Biar mereka tahu bahwa bapak ibunya itu juga punya keterbatasan. Jadi mereka pun gak akan takut untuk menjadi orang yang, saya tahu saya harus tumbuh menjadi orang hebat, tapi saya tidak menafikan saya adalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Dia deal dengan perasaan itu tanpa bawa kecemasan. Nah, kalau putranya yang 19 tahun ini sudah bisa diajak ngobrol tentunya ya, bisa kita ajak ngobrol tentang tanda kutip kesalahan-kesalahan masa muda kita. Ya, dulu ibu pernah loh punya kesalahan kayak gini bentuknya. Lah, ibu bisa ya kayak gitu, kenapa? Ibu tuh kayaknya solihah banget, masa sih ibu bisa kayak gitu? Ini pertanda dia mulai membuka tabir yang sepanjang ini, dia selalu menganggap ibunya itu ideal. Kita buka dikit, bukan membuka aib ya, tapi untuk menunjukkan bahwa sesempurnanya seseorang, dia punya masa lalu yang pernah dia koreksi di hari ini. Jadi kalau kamu pernah merasa tidak sempurna, kamu masih manusia. Kamu tidak akan pernah berubah menjadi malaikat sampai kapanpun, akan ada ketidaksempurnaan dalam hidup kita. Ini langkah pertama yang perlu kita lakukan. Ya, kasih lihat bahwa sesempurnanya seseorang tetap ada hal yang tidak ideal. Sesempurna identitas yang menempel pada dirinya pasti ada hal yang tidak ideal. Kalau tadi belum mencontohkan sebagian perusahaan bahkan nggak mau terima lulusan UGM dengan catatan bla 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 bla. Itu bagian dari balanced information ya. Kita kasih informasi yang balance. Pertama itu, kedua
babnya lebih berat dari sekedar komunikasi. Apa itu? Akidah. Ini semuanya muslim gitu. Kalau selama ini kita adalah narcissistic parents, orang tua yang narsistik, kita akan selalu membuat anak kita merasa ini loh bapak ibu yang sudah berjasa nyekolahin kamu, beliin kamu barang-barang terbaik. Itu akan terlihat sekali Bu dalam cara kita ngomong. Dan anak akan merasa berhutang budi dengan sangat besar sekali ke bapak ibunya. Kenapa? Gaya kepengasuhannya diantar dengan narcissistic style. Narcissistic style itu gimana? Bapak ibunya sangat kelihatan butuh diapresiasi oleh anak-anaknya. Nah, yang seperti ini babnya adalah akidah. Kok bisa? Iya, kok bisa ya? Kok ada hubungannya sama akidah? Bisa banget. Sepanjang kita merasa sayalah yang berjasa ke anak-anak kita, maka kita akan dipertanyakan ya proses keikhlasan kita dalam beramal soleh. Amal solehnya orang tua itu yang merawat anak, tapi harus karena Allah, bukan karena mau dianggap baik sama anaknya. Kalau kita melakukan kebaikan cuma pengen dilabel baik sama anak, yang trouble adalah proses keikhlasan kita. Nah ini yang perlu jadi catatan ya. Selama ini kita berbuat baik ke anak, itu alasannya apa? Kalau alasannya karena ini adalah amanah Allah sebagai orang tua dan saya melakukannya karena Allah gitu ya, itu nuansa akidahnya mulai lurus. Tapi kalau saya berbuat ini, kamu tuh anak saya dan saya adalah orang tua yang merawat kamu, kamu harus tahu yang namanya balas jasa. Itu kelihatan banget proses narcissistic style-nya di situ. Ini yang trouble adalah akidahnya, dan termasuk kita menunjukkan kepada mereka why. Kalau tadi pertanyaan beliau ya, kalau mereka ketemu sosok yang tidak ideal, terus mereka nanti naik drop gimana? Tekankan betul-betul strong why, kenapa kita tuh harus jadi orang baik. Alasannya bukan karena kamu tuh anaknya bapak ibu, alasannya bukan karena kamu tuh anak yang gimana, alasannya kamu harus jadi baik karena kamu tuh seorang muslim yang dituntun baik oleh Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sudah baik dirinya dan dia menjadi baik karena alasan akidahnya, Quran minta saya seperti ini, Allah suka kalau ada laki-laki yang jaga pandangan, Allah suka kalau ada laki-laki yang menghormati perempuan lain. Tumbuhlah anak-anak kita menjadi laki-laki berwibawa dan bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan perempuan lain, gitu ya. Terus dia merasa wah keren nih aku jadi laki-laki kayak gini. Perasaan itu nggak akan ada kalau strong way-nya benar. Kenapa saya harus jadi laki-laki terhormat? Bukan karena saya dari keluarga terhormat, bukan. Bukan karena saya anaknya ibu saya yang terhormat, bukan. Bukan karena bapak saya punya jabatan tinggi struktural, bukan. Saya perlu tumbuh menjadi laki-laki terhormat karena begitulah Allah meminta saya tumbuh menjadi laki-laki terhormat. Dia selalu punya Allah sebagai alasan utamanya Bu. Nanti kalau dia ketemu yang gak ideal, dia akan paham bahwa yang tidak ideal ini dia pun juga hambanya Allah. Mungkin dalam perjalanannya dia bertumbuh, dia terhalang atau dia kurang ilmu atau dia punya kendala atau ada banyak hal yang kemudian belum membuat dia menjadi orang baik, gitu ya. Maka itu urusannya dia dengan Allah. Nah, kalau anak itu bisa melihat point of view dari situ, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang akidahnya kuat dan tidak mudah tergoyangkan dengan nama-nama besar orang tuanya. Dan dia nggak akan mudah bingung ketika berhadapan dengan orang yang kualitasnya di bawahnya dia. Dia justru akan tawadhu, gitu ya. Dia akan merendah bahwa saya baik bukan karena saya hebat, saya baik, saya hanya sedang mencoba untuk menjadi muslim yang baik di mata Allah, tidak lebih dari itu, gitu ya. Nah, anak-anak yang seperti ini akan cantik sekali perilakunya. Di saat dia sangat keren di mata banyak orang, di mata dirinya sendiri, dia hanya sewujud makhluk yang sedang mencoba baik di mata Tuhannya. Bandingannya beda. Yang satunya orang manusia melihat manusia, anak kita melihat dirinya di mata Allah. Wah ini cantik banget, gitu ya. Kapan mereka harus bisa kompetensi seperti ini? Menjelang akil balik, hal-hal seperti ini harus sudah diperkenalkan. Akil balik itu usia berapa? Sekitar maksimalnya 15 tahun mereka perlu sudah bisa melihat point of view seperti ini. Ya, kalau selama ini dia berbuat baik masih karena orang tua, perlu segera dikoreksi. Kalau selama ini mereka mau sholat hanya karena disuruh bapak, disuruh ibu, gitu ya. Kami pernah mendapati kasus yang suspek, ngapunten putranya murtad. Karena ada suspek, ada indikasi orang tuanya terlalu keras kalau nyuruh sholat. Ya, sampai mungkin nasihat itu terasa sangat berisik di telinganya, sampai ngapunten informasi yang sampai ke kami ada suspek gitu ya. Akhirnya beliau murtad, salah satu faktornya dimungkinkan gitu ya, dimungkinkan karena kepengasuhan orang tua dalam proses mengawal sholat itu sendiri. Gitu ya. Sehingga hadirnya Allah sebagai satu-satunya alasan itu sangat penting. Ya.
Sebenarnya yang seperti ini sudah bisa diperkenalkan dari beliau yang masih kecil, didik perempuan putranya Ustaz Ronald itu ya, itu sudah bisa diperkenalkan. Sholat ya nak, bukan karena umi abi ya, Allah yang minta. Cuman dengar doang kalau anak kecil, tapi nanti pas dia remaja itu akan jadi identitas. Pacaran boleh nggak mas? Nggak boleh, kenapa? Nanti bapak marah. Jawaban seperti ini sangat kelihatan ada yang keliru dari pola asuhnya. Berarti anak ini nggak paham mau berbuat baik itu bukan karena bapak ibu, harus ada yang dikoreksi, bukan dari anaknya, dari orang tuanya mengasuh. Kalau dia bilang, kenapa mas nggak boleh berzina? Quran yang bilang. Bapak pernah bilang nggak? Bapak bilang, tapi itu sumbernya Quran. Jadi kalau aku nggak berzina, bukan karena bapak dan ibu, tapi aku kayak gitu karena aku muslim dan Quran yang menjadi panduanku. Wah, cantik banget. Dia tidak akan mudah goyah oleh banyak hal. Nanti kalau dia ketemu yang lebih bawah dari dia akan mudah merunduk. Kenapa? Itu tadi kan, kalau orang lain melihat dia keren, dia akan melihat dirinya, saya hanya sebentuk makhluk yang sedang mencoba memataskan diri di hadapan Tuhannya. Kalau sudah hadapannya sama Allah, seseorang tidak akan bisa menyombongkan diri sebaik apapun dirinya. Begitu? Ya, sudah jam 12 lewat. Masya Dan Allah. aku belum bisa sama ya.